Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi bersama kakak yaitu Fidiana Nur Aziza, NPM 5020197 dari Universitas PGRI Silampari. Oke, baiklah. Pada kali ini kakak akan menjelaskan materi IPS kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang nanti kakak sampaikan bisa dipahami. Oke? Adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengetahui apa saja keragaman sosial budaya Indonesia beserta contohnya. Oke, simak materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, siapkan terlebih dahulu pensil atau pena, buku, penghapusnya terlebih dahulu ya. Simak dan catat materi yang kakak sampaikan. Udah siap? Oke. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, di Indonesia ini ada berbagai pulau dan berbagai sukunya. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ada berbagai macam suku. Ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Nah, yang kedua ada Pulau Jawa dan Bali. Di Pulau Jawa dan Bali ini ada berbagai macam suku. Yang pertama ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Betawi, suku Bali. Terus yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Nah, sedangkan di Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Bawul. Selanjutnya Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sumba dan suku Dewan. Sedangkan di suku Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Nah, itu tadi contoh macam-macam kepulauan dan berbagai suku-sukunya. Nah, di sini kakak ada berbagai gambar, berbagai macam suku. Coba kalian lihat. Di sana ada suku Betawi, suku Jawa, suku Batak. Nah, walaupun berbagai macam suku ini, namun tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda suku, namun kita harus saling menghargai dan menghormatinya. Kita tidak boleh membedakan suku yang satu dengan suku yang lainnya.
Sampai di sini paham adik-adik? Selanjutnya yaitu keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya yaitu bahasa Batak, yaitu dari Sumatera Utara. Terus bahasa Sunda, yaitu Jawa Barat. Sedangkan bahasa Betawi yaitu DKI Jakarta. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai macam bahasa dari berbagai suku. Seperti ada bahasa Papua, bahasa Jawa. Nah, di sini ada contoh gambar bahasa yang digunakan untuk menanyakan kabar. Nah, contohnya Nora Gerotelo, gimana kabarnya? Ken kabare, bakaba. Nah, itu berbeda macam bahasa sesuai dengan suku-suku masingnya. Nah, walaupun berbeda-beda bahasa, namun kita tidak boleh saling mengolokkan bahasa yang satu dengan yang lainnya. Jika kita bertemu dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita, maka kita harus menggunakan bahasa persatuan. Apa bahasa persatuan kita? Ada yang tahu? Bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu keragaman rumah adat. Di setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya rumah Joglo yang ada di Jawa Tengah, rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat, rumah Honal berasal dari Papua. Nah, di sini kakak ada contoh macam-macam gambar rumah dan asal daerahnya. Nah, di sini ada rumah adat Jawa Tengah dan rumah adat Papua. Rumah adat Jawa Tengah dan Papua ini berbeda ya adik-adik. Contohnya tadi, kalau Jawa Tengah tadi rumah adatnya Joglo, sedangkan Papua tadi Honal. Ini contoh gambarnya, adik-adik bisa lihat. Selanjutnya ada keragaman tari. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, contoh dari tari dan asalnya. Yang pertama ada tari kecak, berasal dari Bali. Ada tari cendrawasih, berasal dari Bali. Tari perang berasal dari Papua. Dan tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Nah, di sini kakak ada contoh gambar tari jaipong dan kari kecak. Tari jaipong tadi berasal dari daerah mana adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Jawa Barat. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Kalau tari kecak tadi dari mana? Tari kecak berasal dari Bali. Oke. Selanjutnya yaitu keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat yaitu Bundo Kanduang. Sedangkan
pakaian adat dari Jawa Tengah yaitu beskap, dan pakaian adat dari Bali yaitu payas. Oke, di sini kakak ada contoh gambar pakaian adat dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Bisa kalian lihat. Nah, apa nama baju tradisional atau pakaian adat dari Sumatera Barat tadi? Ada yang tahu? Iya, pakaian adat dari Sumatera Barat yaitu bundo kanduan. Selanjutnya, keragaman senjata tradisional. Nah, senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Yang pertama ada senjata tradisional dari Aceh, yaitu erancong. Kalau dari Jawa, senjata tradisionalnya yaitu keris. Kalau dari Sumatera Selatan, senjata tradisionalnya adalah tombak kri. Nah, di sini kakak ada contoh senjata tradisional yang berasal dari Aceh dan Sumatera Selatan. Kalian bisa lihat gambarnya. Selanjutnya ada keragaman alat musik tradisional. Nah, adik-adik, setiap provinsi itu memiliki alat musik tradisional. Dan cara memainkan alat musik tradisional itu pun beragam-agam. Ada yang ditepuk, ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang digesek, ada yang dipukul, dan bermacam-macam. Nah, contoh alat musik tradisional yang berasal dari Aceh yaitu tambo. Sedangkan yang dari Jawa Barat ada angklung, dan dari Papua ada tifa. Nah, di sini kakak ada gambar contoh alat musik tradisional. Ada contoh alat musik angklung dan tambo. Alat musik angklung tadi berasal dari mana, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Sedangkan alat musik tambo tadi berasal dari mana? Masih ingat? Iya, benar. Alat musik tambo berasal dari Aceh. Oke, udah paham materi yang kakak sampaikan? Apakah sudah mengerti semuanya adik-adik? Oke, kalau sudah mengerti, coba kakak mau tes dulu ya. Di sini kakak ada ada 3 soal evaluasi. Nah, soal yang pertama yaitu tentang tari tradisional atau tari daerah. Yang pertama, tari jaipong berasal dari daerah mana? Tadi kan sudah kakak jelaskan. Coba kalian tulis jawabannya. Tari jaipong itu berasal dari daerah mana? Soal yang kedua, sebutkan nama rumah adat Papua. Nah, kalian sebutkan rumah adat yang dari Papua itu namanya apa? Terus yang ketiga, sebutkan pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat. Kalian tulis nama pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat itu apa? Jika sudah mengerjakannya, adik-adik bisa komen di bawah ya, biar nanti bisa tahu apakah adik-adik semua sudah mengerti apa yang kakak jelaskan.
Baiklah, kakak akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa ulangi pembelajaran kita pada hari ini agar lebih mengerti dan lebih dipahami. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.